Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Opu Daeng Risaju. Sebelum berlanjut ke materi, saya ada sedikit pantun untuk kalian semua. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Anggotanya yaitu Siti Nurapipah dan Meli Agustiani. Kami dari kelas 12 IPS 2. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng adalah wanita dari Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Ia memiliki nama kecil Pamajah. Opu Daeng merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu. Ia lahir pada 1880 di Palopo, Sulawesi Selatan. Opu Daeng adalah anak dari Muhammad Abdullah To Bareseng dan Opu Daeng Mawelu. Keluarga ini dianggap keluarga bangsawan. Sejak kecil, Pamajah sudah dibiasakan membaca Al-Quran sampai tamat 30 juz. Selain itu, dia juga mempelajari fikih dari buku yang ditulis oleh salah satu tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Khotib Sulaweman Datung Patimang. Setelah beranjak dewasa, Pamajah dinikahi dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah dan merupakan anak dari teman dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam Masjid Istana Kerajaan Luwu. Sejak saat itu, nama Pamajah bertambah gelar menjadi Opu Daeng Risaju. Pada tahun 1905, Belanda berhasil menguasai Kerajaan Luwu, sehingga Opu Daeng dan suaminya harus meninggalkan kota Palopo dan memilih menetap di Parepare. Di Parepare, beliau aktif sebagai anggota PSII atau singkatan dari Partai Serikat Islam Indonesia. Di organisasi tersebut, Opu Daeng berkenalan dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang Sulawesi Selatan yang sudah lama tinggal di Pulau Jawa. Sekembalinya ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan Belanda dan Kerajaan Luwu. Peresmian PSII di Palopo disertai rapat akbar di Pasar Lama Palopo, sekarang lebih dikenal dengan Jalan Landau. Rapat ini dihadiri oleh pemerintahan Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil rapat meresmikan Opu Daeng sebagai ketua, sedangkan saudaranya Mudeheng sebagai sekretaris. Mudeheng dipilih karena dia tamatan sekolah dasar 5 tahun yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi, pada masa penduduk Jepang, tidak banyak kegiatan yang Opu Daeng Risaju lakukan di PSII. Ini disebabkan karena pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk PSII ini. Opu Daeng Risaju mulai aktif pada masa revolusi di Luwu. Karena dukungan dari rakyat yang sangat besar, pihak Belanda mulai menahan Opu agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII.
Pihak Belanda yang bekerja sama dengan Controller Abdeling Masamba menganggap Opu menghasut rakyat dan melakukan tindakan propolatif agar rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Akhirnya, Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Tidak hanya itu, tekanan juga diberikan kepada suami dan pihak keluarga Opu agar menghentikan kegiatannya di PSII. Opu Daeng Risaju kemudian tertangkap oleh tentara Nica di Lantoro dan dibawa menuju Wasampon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Opu Daeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opu Daeng Risaju kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Opu Daeng Risaju wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di pekuburan Raja-Raja Lakoe di Palopo tanpa ada upacara kehormatan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu guru dan hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.